Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik dan sehat ya. Apakah semuanya sudah siap belajar hari ini? Oke, semangat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa yang baik bagaimana? Lipat tangan, tutup mata. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Kelas 3 hari ini siapa yang tidak hadir? Wah, hadir semua ya. Oke, baiklah. Sekarang kelas 5. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua juga? Oke. Untuk kelas 5, kita akan belajar tentang jenis surat undangan. Ada di tema 7, subtema 3. Tujuannya agar kita tahu jenis-jenis surat undangan. Apabila kita menerima surat undangan, kita dapat mengetahui itu jenis surat undangan apa. Kemudian untuk di kelas 3, kita akan belajar tentang matematika, materi bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Tujuannya agar kalian dapat mengetahui dan dapat membedakan bentuk-bentuk bangun datar seperti persegi panjang dan persegi yang ada di sekitar kalian. Baiklah, kita mulai saja pelajaran kita hari ini ya. Untuk kelas 5, baca dulu bukunya halaman 121 subtema 3 ya. Tolong baca dengan baik dan tertib karena Ibu mau masuk ke kelas 3 dulu. Kalian jangan ribut ya. Halo kelas 3, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Tolong kalian simak dulu video ini ya. Halo, perkenalkan, namaku adalah Persegi. Aku adalah bangun segi 4. Aku mempunyai 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi DA atau sisi AD. Aku mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Besarnya adalah 90 derajat atau biasa disebut dengan sudut siku-siku. Dapat kita simpulkan bahwa bangun persegi adalah bangun segi 4 yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan mempunyai 4 sudut yang sama besar. Besarnya 90 derajat atau siku-siku. Ya, itu tadi adalah tentang bangun persegi. Selanjutnya, mari kita mengenal bangun persegi panjang. Hai semuanya, namaku adalah Persegi Panjang. Aku adalah bangun segi 4. Aku mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar, berhadapan, dan sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi CD, sisi BC sama dengan sisi DA. Aku mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Masing-masing besarnya 90 derajat atau biasa disebut dengan sudut siku-siku. Jadi dapat kita simpulkan bahwa persegi panjang adalah bangun segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar, berhadapan, dan sama panjang. Mempunyai 4 sudut yang sama besar, besarnya 90 derajat atau siku-siku. Nah, tadi sudah kalian simak videonya. Sekarang kalian perhatikan benda yang ada di sekitar kalian.
tuliskan bangun datar, persegi, dan persegi panjang yang ada di sekitar kalian. Setelah itu, nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing, karena ibu mau masuk ke kelas 5 dulu, oke? Halo kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang surat undangan ya. Nanti kalian perhatikan video penjelasan tentang surat undangan. Setelah menonton video tersebut, kalian kerjakan tugas halaman 124, yaitu membuat surat undangan resmi dan tidak resmi. Silakan perhatikan dulu video berikut ini. Surat undangan adalah surat yang berisi ajakan atau undangan perorangan atau sekelompok orang untuk menghadiri suatu acara. Nah, surat undangan ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama, surat undangan resmi, yang kedua, surat undangan setengah resmi, dan yang terakhir adalah surat undangan tidak resmi. Mari kita bahas satu persatu. Surat undangan resmi. Surat undangan resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah lembaga atau organisasi, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Contohnya, undangan penerimaan rapor, pertemuan orang tua atau wali dengan sekolah, surat edaran gubernur, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh surat undangan resmi. Pada surat undangan resmi, terlihat bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku. Kemudian, dapat kita lihat juga terdapat kop surat. Kop surat merupakan penjelasan tentang lembaga atau organisasi yang membuat surat tersebut. Kemudian untuk lebih resminya, pada surat undangan ini dibubuhkan tanda tangan, kemudian ada cap yang ada pada lembaga atau organisasi tersebut. Yang kedua adalah surat undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan pribadi, meskipun acara yang dilaksanakan adalah acara resmi personal. Contohnya, undangan pernikahan dan undangan acara keagamaan. Nah, ini salah satu contoh undangan setengah resmi. Di sini disebutkan mengundang Bapak Sumardi ya untuk menghadiri rapat yang membahas tentang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bedanya dengan surat undangan resmi, di surat undangan setengah resmi tidak dilengkapi dengan kop surat maupun disahkan menggunakan cap atau stempel. Namun, bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang baku. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contohnya, undangan untuk acara ulang tahun anak-anak. Nah, bukan hanya yang diminta hadir perorangan, tapi bisa ditujukan untuk sekelompok orang. Berikut contohnya. Di sini dapat kita lihat contoh undangan tidak resmi adalah undangan ulang tahun.
terlihat secara jelas bahasa yang digunakan merupakan bahasa tidak baku. Kemudian, dalam surat undangan tidak resmi, bentuknya lebih bebas. Tidak perlu ada kop surat dan stempel untuk mengesahkan surat tersebut. Jika kita tarik kesimpulan, maka perbedaan antara 3 jenis surat undangan tersebut, yaitu dapat kita lihat dalam tabel berikut. Pada surat undangan, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku. Kemudian, pada undangan setengah resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku. Yang berbeda adalah pada surat undangan tidak resmi. Bahasa yang digunakan lebih cenderung tidak baku. Dan bentuknya lebih bebas. Kemudian, jika kita lihat tujuan atau kepentingannya, untuk surat undangan resmi lebih mengutamakan kepentingan kedinasan atau yang mengatasnamakan lembaga atau organisasi tertentu. Untuk surat undangan setengah resmi bisa digunakan untuk kepentingan yang mengatasnamakan perseorangan. Sedangkan untuk surat undangan tidak resmi juga sama, untuk kepentingan yang mengatasnamakan perseorangan. Perbedaan yang ketiga adalah pada surat undangan resmi terdapat kop surat. Sedangkan pada undangan setengah resmi dan tidak resmi tidak ada kop surat. Perbedaan yang terakhir adalah pada surat undangan resmi disahkan dengan menggunakan stempel atau cap pada organisasi atau lembaga tersebut. Sedangkan pada surat undangan setengah resmi dan tidak resmi tidak perlu disahkan atau dibubuhkan tanda tangan dan cap. Jadi, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah surat undangan resmi digunakan untuk keperluan formal, sedangkan surat undangan tidak resmi ditulis oleh perorangan untuk datang ke suatu acara. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini ya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak semuanya, selamat pagi. Halo anak kelas 3. Bagaimana? Sudah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing? Oke, baiklah kalau sudah. Mari kita menyimpulkan bersama-sama tentang pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu? Oke, pintar sekali ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah supaya kalian dapat membedakan bentuk-bentuk bangun datar persegi dan persegi panjang yang ada di sekitar kalian. Supaya kalian dapat mengetahui yang mana yang sisinya dan kemudian yang mana bentuknya. Baiklah anak-anak, kita akhiri sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak semuanya.